Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang merkantilis, sistem ekonomi liberal praklasik. Merkantilisme berkembang pada abad ke-16 sampai abad ke-18 di Eropa Barat. Hal ini ditandai dengan adanya campur tangan raja di negara penganut merkantilisme, yaitu Inggris, Prancis, Jerman, dan Belanda, dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya dalam rangka mempertahankan kedaulatan. Kesejahteraan dalam pandangan penganut merkantilisme ialah kekayaan yang berupa banyaknya logam mulia. Oleh karena itu, pada zaman tersebut, negara berlomba-lomba untuk menimbun logam mulia, yaitu dengan memperluas pasar dan meningkatkan perdagangan global. Ini dilakukan untuk memperbanyak ekspor dan menekan impor, serta surplus yang masuk ke negara dari net ekspornya harus dibayarkan dengan logam mulia, sehingga negara tersebut semakin kaya dan sejahtera. Selain itu, untuk memperoleh bahan baku dengan harga murah, negara merkantilisme berekspansi ke sejumlah negara yang memiliki kekayaan alam berlimpah yang tidak bisa dimanfaatkan untuk menjadi bahan produk jadi. Mereka melakukan monopoli perdagangan dan eksploitasi besar-besaran di negara koloninya. Merkantilisme dipelopori oleh beberapa tokoh. 1. Jean Bodin 1530 sampai 1596. Jean Bodin adalah seorang ilmuwan berbangsa Prancis yang dapat dikatakan sebagai orang pertama yang secara sistematis menyajikan teori tentang uang dan harga. 2. Thomas More 1571 sampai 1641. Thomas More adalah seorang saudagar kaya raya yang berasal dari Inggris, banyak menulis masalah perdagangan luar negeri. 3. Jean-Baptiste Colbert 1691 sampai 1683. Jean-Baptiste Colbert memiliki tujuan kebijakan yang dibuat lebih diarahkan kepada kekuasaan dan kejayaan negara daripada untuk meningkatkan kekayaan orang perorangan. 4. Sir William Petty 1623 sampai 1687 menganggap pentingnya arti bekerja atau labor jauh lebih penting dari sumber daya tanah. 5. David Hume 1711 sampai 1776 berpendapat bahwa perdagangan terhadap ekonomi dalam bukunya Of Balance of Trade yang membicarakan tentang harga-harga yang sebagian dipengaruhi oleh jumlah uang. Seiring berjalannya waktu, muncullah kritik terhadap pemikiran merkantilisme. Kritik tersebut diantaranya dicetuskan oleh David Hume dan Adam Smith. David Hume berpendapat bahwa standar kekayaan yang diukur oleh banyaknya logam mulia tidaklah tepat. Menimbun logam mulia sama saja dengan membiarkan uang yang beredar terlalu banyak. Di sisi lain, Adam Smith mengkritik pemikiran merkantilisme dengan teori absolute advantage. Smith menyatakan bahwa ukuran kekayaan negara yang sebenarnya adalah nilai tambah produk domestik bruto dan surplus perdagangan, bukan logam mulia. Dengan adanya kritik tersebut, mengawali berakhirnya era merkantilisme. Merkantilisme berasal dari bahasa Latin, yaitu mercari, yang berarti jual beli, yang berakar dari kata mers, yang berarti komoditas. Merkantilisme mulai diperkenalkan pada tahun 1763. Seorang pakar ekonom yang bernama Marquès de Mirabeau dalam karyanya yang berjudul Filosofi Rural. Menurut Mirabeau,
merkantilisme merupakan konsep kebijakan ekonomi politik, di mana pemerintah atau negara mengintervensi langsung kegiatan ekonomi dengan melindungi pedagang domestik. Mungkin itulah penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.